Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas sajari wa mimma ya'risun. Wa fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Shadaqallahul azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga pada Jumat kali ini kita masih dapat berhadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, sholat fardu Jumat secara berjamaah. Rasul bersabda dalam hadisnya, man taroka salasa jumu'atin bi ghairi uzrin kutiba minal munafikin. Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan, kutiba minal munafikin, maka dirinya akan dicap, disetempel sebagai kelompok munafik. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kali ini adalah mukmin bagaikan lebah. Hadirin rahimakumullah, judul di atas merupakan terjemah langsung dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, bahwa Nabi pernah mengumpamakan seorang mukmin itu laksana seperti lebah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masalal mu'min kamasalin nahlah akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Rawahu Ahmad wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu sama seperti seekor lebah. An-nahlu. Ada apa dengan lebah?
Sehingga Nabi umpamakan bahwa seorang mukmin itu laksana seperti lebah. Ternyata lebah merupakan salah satu makhluk yang sangat istimewa di dalam Islam. Saking istimewanya lebah, bahwa nama lebah dijadikan sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran, tepatnya surat yang ke-16, yaitu surat An-Nahl, yang terdiri dari 128 ayat. Kalau begitu, apa rupanya keistimewaan lebah? Dalam hadis tersebut Nabi melanjutkan, paling tidak ada 3 keistimewaan lebah, sehingga seorang mukmin layak meniru lebah tersebut. Apa yang 3 itu? Yang pertama, kata Nabi, akalat thayyiban, bahwa lebah itu tempatnya selalu dari tempat yang bersih menuju kepada tempat yang bersih lainnya. Lihat lebah, kehidupannya pindah dari satu bunga menuju ke bunga yang lain, dari satu tempat yang bersih menuju ke tempat yang bersih lainnya. Beda 180 derajat dengan lalat. Lihat lalat, dia lebih cenderung, lebih suka berpindah dari satu tempat yang kotor menuju tempat yang kotor lainnya, dari satu tempat yang bau busuk menuju ke tempat busuk lainnya. Itulah lalat. Maka sebagai seorang mukmin, jangan jadi seperti lalat, tapi jadilah seperti seekor lebah, berpindah dari satu tempat yang bersih ke tempat yang bersih lainnya. Bahkan yang dimakan oleh lebah pun juga sesuatu yang bersih. Apa yang dimakan oleh lebah? Tidak lain adalah sari bunga yang sudah pasti bersihnya. Apa maksudnya bahwa mukmin itu laksana lebah? Di samping tempat yang disukai, tempat-tempat yang bersih, maka seorang mukmin lebah tidak akan mau makan kecuali makanan yang bersih. Tidak mau makan kecuali makanan itu sudah pasti halalnya. Bahwa mukmin yang lebah tidak mau menerima uang kecuali bila sudah dipastikan bahwa uang itu berasal dari cara-cara yang dihalalkan oleh agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan kita seperti orang munafik. Orang munafik tuh dia tidak lagi berpikir antara halal dan haram. Yang penting dapat duit, yang penting dapat uang. Dari mana caranya, dari mana asalnya, dia tidak lagi mau memikirkannya. Itulah gambaran orang munafik. Tapi orang mukmin, dia wajib memastikan bahwa uang yang diterimanya, uang yang didapatkannya berasal dari pekerjaan yang halal, berasal dari cara-cara yang halal. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, manakala uang yang kita terima dari cara yang haram, lalu kita belikan kepada makanan, kemudian kita makan, lalu kita berikan kepada anak dan keluarga kita, maka selama makanan yang ada itu berada di dalam tubuh kita, selama itu seluruh malaikat yang ada di langit akan melaknat tubuh kita. Selama makanan yang haram itu masih berada di dalam perut kita, maka selama itu kita beribadah, dijamin ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Thalabul halali faridatun ala kulli muslim."
mencari uang yang halal, mencari nafkah yang halal, hukumnya fardu atas setiap pribadi muslim, baik laki-laki maupun muslim yang perempuan. Abu Bakar As-Siddiq, dia punya seorang budak. Satu ketika budaknya memberikan minuman berupa susu kepadanya, lalu diminum oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diminumnya, Abu Bakar bertanya, "Wahai budakku, dari mana engkau dapatkan minuman susu ini?" Jawab sang budak, "Tadi datang sekelompok orang minta diramalkan olehku, wahai Tuan. Kebetulan rupanya sang budak seorang kahin, seorang tukang ramal. Setelah aku meramal mereka, lalu mereka memberikan hadiah berupa susu kepadaku. Itulah yang engkau minum, wahai Abu Bakar." Setelah mendapat kabar bahwa susu yang diminum upah dari tukang ramal dukun budaknya, lalu Abu Bakar memasukkan dua jarinya ke dalam langit-langit mulutnya, kerongkongannya, dikoreknya mulutnya, hingga Abu Bakar memuntahkan seluruh isi yang ada di dalam perutnya. Bahkan sang budak berkomentar, "Kupikir Abu Bakar tadi meninggal dunia, saking berbahayanya dia menyogok mulutnya dengan dua jarinya." Setelah itu Abu Bakar berkata, "Ya Rabb, ampuni aku, maafkan aku bila masih ada sisa-sisa makanan yang haram bercampur dengan darah dan dagingku." Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mukmin yang lebah, sekali lagi, la ta'kul illa thayyiban, tidak akan mau makan kecuali makanan itu sudah dijamin pasti halalnya, baik halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Ini yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah, jadilah kita mukmin seperti lebah. Yang kedua, ada apa dengan lebah? Jawab Nabi selanjutnya, wa wado'at thayyiban. Lebah mengeluarkan sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik-baik. Yang dimakan yang baik, yang dikeluarkan juga yang baik. Apa yang dikeluarkan lebah? Kita sudah maklum semuanya. Yang dikeluarkan adalah madu. Bahwa madu merupakan minuman sehat. Madu merupakan sumber vitalitas. Madu bisa mematikan kuman. Bahkan madu bisa menjadi obat dari sebuah penyakit. Banyak khasiat madu. Itulah yang dikeluarkan oleh lebah. Apa maksudnya? Mukmin yang lebah itu yang kedua, jadikan hidupnya bermanfaat buat orang lain. Nabi bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak bermanfaat buat orang lain. Sekali lagi hadirin, Nabi bersabda, sebaik-baik manusia. Nabi nggak bilang yang tahajudnya tiap malam, bukan. Sebaik-baik manusia yang tiap Senin Kemis puasa sunat, bukan. Nabi nggak bilang begitu. Sebaik-baik manusia yang tiap tahun berangkat umrah, bukan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik manusia yang hidupnya bisa bermanfaat buat orang lain, buat siapapun. Baik dengan harta kita, gunakan harta kita untuk bisa menolong saudara kita, atau dengan pikiran kita, gunakan pikiran kita untuk bisa memberikan solusi atas kebuntuan jalan pikir orang lain. Atau pikiran nggak punya karena kurang cerdas, harta nggak punya karena susah, tapi masih punya tenaga, maka jadikan, gunakan tenaga kita sebagai sumber untuk bisa menolong orang lain. Jadikan hidup kita bermanfaat buat orang lain. Maaf hadirin, Allah ciptakan segala sesuatunya, tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Allah ciptakan binatang, binatang itu seperti sapi,
kambing, bisa menjadi protein hewani. Allah ciptakan tanaman, bisa menjadi protein nabati. Bahkan, maaf, sampah dan kotoran pun masih bisa bermanfaat buat kita manusia. Bisa menjadi pupuk, bahkan bisa menjadi sumber gas bagi kehidupan kita. Nah, kalau sampah dan kotoran saja pun masih bisa bermanfaat untuk kita manusia, maka alangkah wajarnya kita manusia yang dilengkapi Allah dengan panca indera, dengan akal, dengan hati nurani, maka lebih wajar kalau kita lebih bisa berbuat yang bermanfaat buat orang lain. Kita mulakan dari hal-hal yang kecil. Nampak sandal di teras berserak, kita rapikan. Nampak air keran di kamar mandi masih meleleh, airnya tidak mati, kita matikan. Nampak lampu hidup mubazir di siang hari, kita matikan. Nampak ada sampah kulit bonbon di halaman, di dalam lantai masjid, kita buangkan. Nampak ada orang buta mau nyebrang, kita tuntunkan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Mangkoda a'ma arba'ina khutwatan wajabat lahul jannah. Siapa yang menuntun jalannya orang yang buta, maka wajib sama dia surga. Kita mulai dari yang kecil, bahwa hidup kita harus bermanfaat. Nabi bersabda dalam hadisnya, man lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta, bermanfaatlah dengan hartanya. Wa man lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa yang tak punya harta tapi punya ilmu, bermanfaatlah dengan ilmunya. Wa man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Harta nggak ada karena miskin, ilmu nggak punya, maaf, karena bodoh, tapi dia punya kekuatan, punya tenaga, punya fisik, maka bermanfaatlah dengan tenaganya. Hidup harus bermanfaat. Bak laksana lebah. Terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, ada apa dengan lebah? Wa waqa'at lam tuksir wa lam tubsid. Lihat lebah, kehidupannya tidak pernah merusak. Dimanapun dia singgah, dimanapun dia bertempat, tidak pernah mengganggu kehidupan yang ada di sekitar. Andai dia hinggap di sebuah ranting yang lapuk sekalipun, niscaya ranting itu tidak patah karenanya. Andai dia membuat sarang di rumah kita, di teras rumah kita, ribuan lebah ada di situ, kita hilir mudik lewat di bawahnya, dijamin kita tidak akan pernah disengatnya. Tidak akan pernah kita dikejarnya, dijamin. Itulah lebah. Maka mukmin lebah, kehidupannya, cirinya yang ketiga, tidak mau merusak lingkungan, tidak mau mengganggu kehidupan orang lain. Justru mukmin yang lebah, kehadirannya senang menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Hanya orang munafik sajalah yang suka mengganggu, merusak kehidupan warga sekitar dan lingkungannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini, mereka berkata, oh tidak, justru kami berbuat kebaikan. Tapi sesungguhnya ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Sesungguhnya mereka adalah pelaku kerusakan, hanya saja mereka tidak menyadarkan dirinya. Nauzubillah, nauzubillah. Inilah sifat yang ketiga dari seekor lebah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita, bahwa mukmin yang baik lebih senang kepada kedamaian, tidak mau menciptakan kerusuhan, mengganggu warga sekitar, menciptakan provokatif, menjadi provokator, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan tiga sifat lebah ini seperti yang digambarkan oleh Nabi bisa kita cerminkan dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.